Welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today I will continue your English discussion on 8th grade. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan buku bahasa Inggris kalian, buku bahasa Inggris kelas 8. Buku bahasa Inggris ini adalah sesuai dengan kurikulum 2013, edisi revisi 2017. But now I just focus on chapter 2 entitled We Can Do It and We Will Do It on page 26 until 32. Dan fokus saya pada video kali ini hanyalah membahas pada buku kalian chapter 2 bab 2 yang berjudul We Can Do It and We Will Do It pada halaman 26 sampai halaman 32. So, bagi adik-adik semuanya, silahkan kalian membuka buku kalian, buku bahasa Inggris BSE kalian pada halaman 26 sampai halaman 32. Nanti akan saya jelaskan dengan detail materi kalian bahasa Inggris ini. Ini adalah materi kalian buku bahasa Inggris kelas 8 yang berjudul When English Rings a Bell, kurikulum 2013, edisi revisi 2017. Untuk pembahasan sebelumnya, yaitu pada halaman 19 sampai halaman 25, kalian bisa melihat pada video saya sebelumnya. Dan fokus kita pada hari ini adalah pada halaman 26 sampai halaman 32 chapter 2 atau bab kedua yang berjudul We Can Do It and We Will Do It. Sebelum kita menuju pada halaman 26, saya akan mereview kembali, mengingatkan kembali materi kalian yang harus kalian pelajari pada chapter 2 ini, pada bab 2 ini, yaitu We Can Do It and We Will Do It. Kita dapat melakukan sesuatu dan kita akan melakukan sesuatu. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada sesuatu yang harus kalian pelajari. We will learn, kita akan belajar. Yang pertama adalah to state that we can do something, menyatakan sesuatu, kita dapat melakukan sesuatu. Yang kedua adalah to state that we will do something, untuk menyatakan kita akan melakukan sesuatu. Kalau dalam video sebelumnya saya menyebutnya sebagai stating capability atau menyatakan kemampuan melakukan sesuatu, dan yang kedua we will do something ini sama dengan stating willingness, menyatakan kesediaan melakukan sesuatu. Kita lihat bersama, ini adalah halaman 26, observing and asking question, mengamati dan juga menanyakan pertanyaan. Sekarang di bawah sini ada namanya Wina. Coba kita lihat apa yang dia lakukan, apa yang dia dapat lakukan dan yang tidak dapat dilakukan. Wina can do many things. Wina dapat melakukan beberapa hal. She can read English stories. Dia dapat membaca cerita Inggris. She can answer question. Dia dapat menjawab pertanyaan. But she cannot ask question in English. Tetapi dia tidak dapat menanyakan pertanyaan di dalam bahasa Inggris. She is also good at music. Dia juga bagus di dalam musik. She can play the flute. Dia dapat memainkan seruling. She can sing too. Dia dapat menyanyi juga. She can sing English songs and folk song. Dia dapat menyanyikan lagu Inggris dan juga lagu rakyat. She can swim and run. Dia dapat berenang dan berlari. But she cannot play basketball. Tetapi dia tidak dapat bermain bola basket. She does them regularly. Dia dapat melakukannya dengan teratur. She can fry eggs and banana. Dia dapat menggoreng telur dan pisang. She can cook rice too. Dia dapat masak nasi juga. She has 2 hobbies. Dia punya 2 hobbies. She can knit. Dia dapat merajut. She can also draw pictures. Dia dapat juga menggambar sebuah gambar, atau dia suka melukis. Kemudian di bawah sini kalian bisa menuliskan apa yang ada di atas ini. Dia dapat apa, dia tidak dapat apa, kalian bisa menulis di sini. Kita lanjut halaman 27, ini juga sama, observing and asking question, mengamati dan juga menanyakan sebuah pertanyaan, tapi di sini ada perintahnya. We will play the roles of the students in the conversation to say what they will or will not do. Sekarang kita fokusnya pada will sama will not do. Jadi kalau tadi kita mempelajari can and cannot atau stating capability, kemampuan dan ketidakmampuannya, tapi sekarang kita menunjukkan pada willingness atau kesediaan.
We will play the rules, kita akan memainkan peran sebagai siswa di dalam conversation untuk mengatakan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka tidak inginkan. Sekarang kotak yang bawahnya, here are what we will do. Di sini ada beberapa hal yang akan kalian lakukan. First, we will listen carefully to our teacher reading the conversation. Kita akan mendengarkan dengan hati-hati bagaimanakah guru mengucapkan atau membacakan conversation. Yang kedua, we will repeat the conversation after him or her sentence by sentence. Yang kedua, kita akan mengulangi conversation tersebut kalimat demi kalimat. Then, kemudian in groups, di dalam grup, we will play the roles of the speakers in the conversation. Kita akan memainkan peran di dalam conversation tersebut sebagai pembicara atau sebagai speakernya. Kita scroll ke bawah lagi. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan sentence, kalimat tersebut dengan loudly, dengan suara yang keras, jelas, dan juga benar. Di sini ada dua lagi, ada percakapan. Ini percakapan pertama, percakapan yang kedua. Udin, will you help me to bring this book? Udin, akankah kamu membantuku membawakan buku? Dia menjawab, sure, tentu. Yang kedua, Dayu, you pass by Udin house, don't you? Dayu, kamu melewati rumahnya Udin. Tidakkah demikian? Will you give this note to him, please? Dapatkah kamu memberikannya note catatan ini? Dia bilang, of course, tentu, I will, saya akan melakukannya. Jadi di sini ada kata-kata will yang menunjukkan willingness, kesediaan melakukan sesuatu. Sekarang halaman 28 ini juga sama, observing and asking question. Siti, I have to see the principal now. Siti, saya harus menemui kepala sekolah sekarang. Will you buy my iced tea, please? Akankah kamu membelikanku es teh? Kemudian dia bilang, sure, with or without sugar. Tentu dengan atau tanpa dengan gula. Dia menanyakan seperti itu. Sekarang conversation nomor 4 sama conversation nomor 5. Benny, will you close the window, please? Benny, akankah kamu bisa menutup pintu? Dia menjawab, certainly, sir. Tentu, Pak. Edo, will you do this for me, please? Edo, akankah kamu melakukannya ini untukku? I will make the table. Saya akan membuat table. Yes, ma'am, I will. Iya, ibu, saya akan melakukannya. Selanjutnya kita scroll ke bawah halaman 29. Ini masih sama, observing and asking question. We will orally present to each other what eight people say, what they will and will not do. Jadi kita akan mengucapkannya secara lisan, apa yang orang itu lakukan, apa yang 8 orang ucapkan tentang will and will not do, dengan apa yang akan dan tidak akan lakukan. Here are what we will do. Di sini ada beberapa hal yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher reading the statement. Yang pertama, kita akan mendengarkan penjelasan dari guru membahas atau membacakan tentang statement pernyataan. Second, yang kedua, we will repeat each statement after the teacher. Kita akan mengulang tiap-tiap statement pernyataan setelah guru itu mengatakan. Third, yang ketiga, we will use the guide to write what each speaker will and will not do. Yang ketiga, kita akan menggunakan guide sebagai bantuan untuk menuliskan apa yang orang-orang itu ucapkan. Jadi each speaker, tiap-tiap orang yang dia ucapkan itu, apakah dia menggunakan will atau will not do. Then kemudian in the group we will present. Dalam grup kita akan mempresentasikan, not read, tidak membaca, the list to each other orally. Kita akan mempresentasikan list atau daftar tersebut secara orally, secara lisan. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat tersebut dengan loudly, dengan suara yang keras, jelas, dan juga benar. Sekarang kita lihat ada 8 orang di bawah ini. Yang pertama Adnan dulu. My mom is out of town today. Ibuku keluar kota hari ini. My dad is also very busy. Ayahku juga sangat sibuk. But he will come to my school to collect my report. Tetapi dia akan datang ke sekolah ini untuk mengumpulkan rapot saya.
Jadi kalian tulis nanti, kalian ingat-ingat apa yang dia dapat lakukan dan apa yang dia akan lakukan dan apa yang tidak akan dilakukan. Yang kedua, latan. My aunt is often angry with my cousin Lucy. Bibiku sering marah dengan saudara sepupuku Lucy. She makes a mess, dia membuat berantakan, but she will not do the cleaning, tetapi dia tidak akan membersihkannya. She will not even clean her own room, dia bahkan tidak pernah membersihkan ruangannya. Yang ketiga, Gunawan. My uncle paints his own house. Pamanku itu memberikan gambaran pada rumahnya, dia melukis rumahnya. When he has time, he will paint our house too. Ketika dia punya waktu, dia juga akan memberikan lukisan pada rumahku juga. Nomor 4, dia. My brother loves sport. Saudara laki-lakiku menyukai olahraga. He thinks that exercise is the best way to be healthy. Dia berpikir bahwasanya berlatih itu adalah cara yang terbaik untuk kesehatan. For his health, untuk kesehatannya, he will walk 2 kilometers to his office every day. Dia berjalan 2 kilometer menuju kantornya setiap hari. Nomor 5, Puspita. If you need any help with your laundry, jikalau kamu membutuhkan pertolongan dengan laundrymu, please let me know. Silahkan kontak saya, biarkan saya mengetahuinya. I will come to your house to help you. Saya akan datang ke rumahmu untuk membantumu. Nomor 6, Dewi. I will get up early, saya akan bangun sangat pagi-pagi, and go to swim at 6, dan akan berenang pada jam 6, but we should go home before 10, tetapi kita sebaiknya akan pulang sebelum jam 10, oke? Kemudian nomor 7, Mrs. Wick. With good example from their parent, dengan contoh yang bagus dari orang tuanya, I am sure, saya yakin, the student will go to school on foot or on bicycle. Siswa-siswa akan pergi ke sekolah dengan jalan kaki atau dengan bersepeda. Yang terakhir, nomor 8, Mrs. Wulandari, Ibu Wulandari. The little boy is very spoiled. Anak laki-laki, little boy itu artinya anak laki-laki atau anak kecil. Anak laki-lakiku atau adik laki-laki itu very spoiled, dia sukanya merusak. He will not stop crying before his mother busy him the toys he wants. Dia tidak akan menghentikan menangisnya sebelum ibunya membelikan mainan yang dia inginkan. Itu adalah halaman 29. Halaman 30 ini adalah observing and asking question, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya di situ ada 8 orang, kemudian kalian tulis di situ apa yang dia lakukan, apa yang akan dilakukan dan apa yang tidak akan dilakukan. Contohnya ini, nomor 1, according to Adnan, menurut Adnan atau berdasarkan Adnan, his dad will go to his school to collect his report. Jadi dia bilang bahwasanya ayahnya akan pergi ke sekolah untuk mengumpulkan rapotnya. Yang kedua, according to Latan, kalian bisa menyebutkan bagaimana menurut Latan. Lucy will not do the cleaning. Lucy tidak akan membersihkan atau tidak akan dia tidak ingin sama sekali untuk membersihkan ruangan yang dia inginkan. Kemudian nomor 3, according to Gunawan, menurut Gunawan bagaimana? Nomor 4, according to dia. Nomor 5, according to Puspita. Nomor 6, according to Dewi. 7, according to Mrs. White. Dan yang 8 adalah according to Mrs. Wulandari. Itu yang harus kalian isi berdasarkan bacaan yang ada sebelumnya. Selanjutnya kita scroll ke bawah halaman 31. Ini ada collecting information atau mengumpulkan informasi yang kalian dapatkan. We will work in group, kita akan bekerja di dalam sebuah grup. Di dalam beberapa grup, ini ada groups, ada jamaknya di dalam beberapa groups. We will write about each one of us in our group. Kita akan menulis tentang tiap-tiap orang-orang yang ada di dalam grup kita.
We will make a list of 5 things that we can do but we will not do. Kita akan membuat list atau daftar dari 5 hal yang kita dapat lakukan tetapi kita tidak akan melakukan. And 5 things that we can do and we will do. Dan 5 hal yang kita dapat lakukan dan akan kita lakukan. Jadi ada 5 hal yang dapat dilakukan dan tidak akan dilakukan. Yang kedua, 5 hal yang dapat dilakukan dan akan dilakukan. Kita scroll ke bawah. Here are what we will do. Di sini ada beberapa hal yang akan kita lakukan. First, we will study the example carefully. Yang pertama, kita akan mempelajari contoh dengan hati-hati. Second, yang kedua, we will help each other to identify what we can do but will not do. Yang kedua, kita akan membantu satu dengan yang lainnya untuk mengidentifikasi apa yang dapat kita lakukan tetapi tidak akan dilakukan. Third, yang ketiga, each one of us, tiap-tiap satu dari kita, will handwrite the work, akan menulis kerjaan itu, or type atau mengetiknya on the computer, di dalam komputer. Then, kemudian, we will put our work on the wall of the classroom. Kemudian, kita akan meletakkan tugas kita itu di dinding sekolah. We will answer the question from people who visit our work. Kita akan menjawab pertanyaan dari orang-orang yang akan mengunjungi kita. Kemudian, we will consult a dictionary. Kita akan mengkonsultasikan, menanyakan dictionary ataupun kosakata, kamus. We will spell the word and use the punctuation mark correctly. Kita akan mengeja kata-kata tersebut dan menggunakan kata atau tanda baca dengan benar. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat tersebut dengan suara yang keras, jelas, dan benar. If we have any problem, jikalau kita punya beberapa problem, we will ask our teacher for help. Kita bisa menanyakan kepada guru kita. Nah, ini contohnya. Example, I can do them, but I will not do them. Saya dapat melakukannya, tetapi saya tidak akan melakukannya. Contohnya, I can sing, saya dapat menyanyi, but I will not do it in front of many people. Tetapi saya tidak akan melakukan di depan banyak orang. Yang kedua, I can swim, but I will not do it now in this clothing. Saya dapat berenang, tetapi saya tidak akan melakukannya ini dengan menggunakan baju ini. Itu contohnya. Contoh yang kedua, I can do them and I will do them. Saya dapat melakukannya dan saya akan melakukannya. Contohnya, I can cook and I will do it even if I am tired. Saya dapat memasak dan saya akan melakukannya walaupun saya lelah. Yang kedua, I can speak English and I will do it every day. Saya dapat berbicara bahasa Inggris dan saya akan melakukannya setiap hari. Itu contohnya. Kemudian kalian bisa membuat contoh tersebut, bisa kalian tulis di dalam buku tulis ataupun kalian ketik di dalam komputer. Kita lanjutkan halaman 32. Di situ ada namanya communicating, kayak kemarin. Di dalam jurnal kalian isi apa yang sudah kamu pelajari. In our journal, di dalam jurnal kita, every one of us will handwrite our reflection on our learning process. Jadi di dalam jurnal ini, setiap orang atau setiap siswa-siswa dari kita akan menulis atau akan merefleksi apa pembelajaran yang dia dapatkan pada bab 2 ini. We will use English or bahasa Indonesia. Kita akan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi kalian tuliskan di bawah ini jurnalnya, apa yang kalian pelajari, kemudian masalah apa. Nah, ini coba kita lihat. Yang pertama, my journal, jurnalnya. I have just learned to, saya baru saja belajar atau saya telah mempelajari apa aja, kamu tulis di sini. Umpamanya, saya telah mempelajari how to say, can to do atau stating capability. Yang kedua, stating willingness, kayak gitu. Kemudian yang kedua, the activities I like most were, aktivitas yang lebih saya sukai, kamu tuliskan di sini aktivitas bermain atau menulis atau menghafal. Kemudian, the activities I found most difficult were, aktivitas yang saya temukan itu paling sulit apa saja, kamu tulis di sini.
Kemudian, what I need to do better is, apa yang saya butuhkan untuk menjadikan saya lebih baik, atau saya harus melakukan apa biar saya lebih baik dalam belajarnya. Kamu tulis di sini. Tuh ya, jadi kalian lengkapi jurnal di sini untuk pembelajaran kalian selama chapter 2 ini atau selama pembelajaran bab 2. Nah, itu tadi video saya mengenai pembahasan buku bahasa Inggris kalian pada halaman 26 sampai halaman 32. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya, dan nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.